Baik, selamat sore bagi kita semua. Saya Martin Daud Siaan dengan NIM 210022011 yang berkuliah di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta atau ITENI. Ya, tujuan saya membuat video ini itu untuk melengkapi nilai tugas saya yaitu dengan mata kuliah Teknik Mesin Perawatan 1 dengan dosen Insinyur Yohanes Agus Jayatun MT. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan itu tentang korosi. Apa itu korosi? Korosi adalah proses perusakan permukaan logam yang disebabkan oleh reaksi kimia. Proses korosi terjadi ketika logam berada dalam lingkungan yang mengandung oksigen dan air, yang dapat memperburuk tampilan dan kualitas dari benda yang terbuat dari logam. Faktor-faktor yang mempercepat korosi antara lain adalah kadar air di sekitar logam, zat elektrolit, dan permukaan logam yang tidak rata. Biasanya korosi terjadi tergantung pada lingkungan sekitar ya. Bisa dari air hujan atau air yang jatuh dan udara atau oksigen di sekitarnya. Selanjutnya jenis-jenis korosi serta cara pencegahannya. Yang pertama yaitu uniform attack atau korosi seragam. Korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam makin nipis. Biasanya ini terjadi pada plat baja atau profil logam, logam homogen. Korosi jenis ini biasa dicegah dengan cara diberi lapisan lindung yang mengandung inhibitor seperti gemuk. Contohnya yaitu yang pada gambar ini. Dan yang kedua yaitu erosion, corrosion, atau korosi erosi. Korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengkikis film pelindung pada logam. Korosi ini bisa terjadi pada pipa dan propeller. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yaitu pertama, pilih bahan homogen dan kedua diberi coating dari zat agresif. Yang ketiga diberi inhibitor dan yang keempat hindari aliran fluida yang terlalu deras. Contoh dari jenis korosi erosi ya pada gambar ini. Dan yang ketiga yaitu pitting corrosion atau korosi sumur. Korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, yang dimana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara, yaitu yang pertama, pilih bahan homogen, yang kedua diberi inhibitor, yang ketiga diberi puting dari zat agresif. Contoh gambar dari pitting korosi itu ini, yaitu seperti bintik-bintik jadi pada baja atau besi ya. Biasanya cara mencegahnya itu dengan mengecat, setahu saya mengecat agar me- me- menambah jangka jangka waktu pemakaiannya.
Yang keempat itu kor- galvanis corrosion atau korosi galvanis. Korosi yang terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi. Korosi ini dapat dicegah dengan cara yang pertama itu beri isolator yang cukup tebal hingga tidak dialirin elektrolit. Yang kedua, pasang proteksi katodik. Yang ketiga itu menambah anti-korosi inhibitor pada cairan. Itu biasanya terjadi pada an- gambar tersebut itu pada baut dengan mur. Itu yang kelima itu stress corrosion atau korosi tegangan. Terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk. Yang disebabkan karena logam mengalami perlakuan khusus seperti direnggang, ditekuk, dan lain-lain. Sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yaitu pertama diberi inhibitor. Yang kedua apabila ada logam yang mengalami stresses maka logam harus direlaksasi. Contoh gambarnya ya pada tabel tersebut. Biasanya bila ada terjadi di sekitar besi atau baja itu akan mudah ter terpengaruh atau terhubung pada besi-besi yang lain. Yang keenam itu crevice corrosion atau korosi celah. Korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain, diantaranya adalah celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada mulut kayak di sebanding pada bagian dalam. Sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut jadi katodik. Korosi ini dapat dicegah dengan cara yaitu pertama isolator, yang kedua dikeringkan bagian basah, yang ketiga dibersihkan kotoran yang ada. Contoh gambarnya itu pada penyambung antara pipa atau biasa disebut setahu saya flank. Korosi ini sangat mudah ter- terkena ya apabila ada di sisi di sisi-sisi yang sudah terkena akan cepat merambat ke yang lain. Yang ketujuh ya korosi mikrobiologi. Korosi yang terjadi karena mikroba mikroorganisme yang mempengaruhi korosi antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yaitu pertama, memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan yang kondisi-kondisinya. Yang kedua, memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindung dari lingkungannya. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif. Yang keempat, perlindungan secara elektrokimia dengan cara dengan cara atau arus tandingan. Yang kelima itu memperbaiki konstruksi agar tidak menyimpang air, lumpur, dan zat korosif lain. Fik- Yang ke-8 itu Victugue corrosion atau korosi lelah. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, dan propeller kapal. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara itu pertama, menggunakan inhibitor. Yang kedua, memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi. Yang ketiga, memilih bahan yang tepat atau menggunakan bahan yang kuat korosi. Contoh gambarnya seperti ini. Yang sangat yang sudah pada berkarat itu akibat korosi lelah. Baik,
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi itu korosi. Sekian dari presentasi saya. Bila ada perkataan saya yang tidak tepat atau kurang jelas atau ada salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Terima kasih.